Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, izinkan kami untuk memaparkan hasil proyek kami. Kami mengambil proyek mengenai mini riset dengan tema peran komponen psikologi dalam kebencanaan. Judul mini riset kami adalah resiliensi dan kesiapsiagaan bencana pada mahasiswa psikologi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yumna Rahmanadira dengan NIM 240. Saya Cemara Samarandus Koco dengan NIM 229. Saya Rini Nurani Oziana dengan NIM 270. Saya Nia Feasya Melia dengan NIM 258. Berikut adalah hasil pemaparan proyek kami. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia. Negara kita terletak di kawasan cincin api Pasifik, zona geologis yang sangat aktif, tempat pertemuan lempeng-lempeng bumi yang sering menimbulkan gempa, letusan gunung berapi, bahkan tsunami. Kondisi ini menjadikan bencana bukan sekedar kemungkinan tetapi kenyataan yang terus-menerus mengancam kehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB tahun 2023, tercatat lebih dari 3.500 kejadian bencana terjadi dalam 1 tahun. Sebagian besar berupa bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, dan tanah longsor yang kini frekuensinya meningkat akibat krisis iklim global. Namun, di balik angka-angka tersebut, terdapat satu pertanyaan yang luput dari masyarakat. Apakah kita, para kalangan generasi muda dan mahasiswa, siap secara mental dan psikologis dalam menghadapi bencana yang akan datang? Seringkali kesiapsiagaan bencana dipahami sebatas logistik, peralatan evakuasi, padahal kesiapsiagaan psikologis seperti kemampuan untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan cepat mengambil keputusan sama pentingnya dalam menyelamatkan diri dan membantu orang lain. Mahasiswa sebagai kelompok terdidik dan agen perubahan memiliki peran besar, bukan hanya sebagai penyintas, tetapi juga sebagai penggerak kesiapsiagaan bencana di tengah masyarakat. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengukur dan memahami sejauh mana resiliensi dan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi situasi darurat, karena di tengah ketidakpastian, kesiapan mental bisa menjadi perbedaan antara panik dan bertindak. Seringkali kita hanya berfokus pada bantuan fisik seperti logistik, evakuasi, dan peralatan. Namun nyatanya, aspek psikologis seperti ketahanan mental dan kemampuan untuk bangkit kembali jauh lebih penting dalam menentukan selamat atau tidaknya seseorang. Kami menyasar mahasiswa psikologi karena mereka adalah generasi muda intelektual yang kelak akan berada di garis depan dalam penanganan dampak psikologis bencana, baik sebagai relawan, konselor, maupun agen perubahan di masyarakat. Proyek ini juga penting sebagai refleksi. Yang pertama, apakah kita sebagai mahasiswa sudah memiliki resiliensi yang kuat? Kedua, apakah mereka paham dan siap apabila terjadi bencana saat mereka sedang kuliah, di kos, atau di tempat umum? Melalui mini riset yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara resiliensi dan kesiapsiagaan bencana pada mahasiswa psikologi. Penelitian ini melibatkan 80 responden dari kalangan mahasiswa psikologi yang kami nilai berdasarkan 2 aspek. Yang pertama, seberapa kuat ketahanan psikologis mereka, yaitu resiliensi, dan yang kedua, sejauh mana kesiapan mereka dalam menghadapi bencana, yaitu kesiapsiagaan bencana. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori resiliensi sedang, yaitu 60%, dan kesiapsiagaan bencana kategori tinggi sebesar 46,3%. Ini merupakan temuan menarik karena meskipun tingkat resiliensi mereka belum mencapai kategori tinggi, secara mahasiswa sudah menunjukkan kesiapsiagaan yang cukup tinggi dalam menghadapi situasi darurat.
Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan positif bahwa mahasiswa yang memiliki ketahanan mental yang lebih baik juga cenderung lebih siap secara praktis dan psikologis dalam menghadapi bencana. Selanjutnya, melalui analisis data dengan pendekatan korelasional diperoleh nilai p-value sebesar 0,003 yang lebih kecil dari batas signifikansi sebesar 0,05. Artinya, secara statistik, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat resiliensi dan kesiapsiagaan bencana. Semakin tinggi tingkat resiliensi, maka semakin tinggi pula tingkat kesiapsiagaan bencana. Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa penguatan aspek resiliensi seperti kemampuan mengelola emosi, berpikir positif, dan bertahan di situasi sulit dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana secara keseluruhan. Dalam konteks pendidikan tinggi, ini menjadi sinyal bahwa pelatihan atau program penguatan mental dan psikososial sangat relevan untuk dibarengi dengan edukasi kebencanaan berbasis praktis. Kami telah memposting infografis yang diupload di Instagram pada 16 Juni 2025 mengenai proyek resiliensi dan kesiapsiagaan bencana pada mahasiswa psikologi. Menunjukkan hasil yang baik di media sosial. Postingan ini ditonton sebanyak 1.175 kali. Menariknya, hampir setengah dari penonton bukanlah followers. Artinya, postingan ini bisa menjangkau orang luar juga. Ini menunjukkan bahwa hasil proyek yang dibagikan dalam bentuk poster edukatif berhasil menarik perhatian banyak orang dan membantu menyebarkan informasi penting tentang kesiapsiagaan bencana. Dengan begitu, proyek ini tidak hanya menghasilkan data, tapi juga memberi manfaat pengetahuan baik lewat media sosial. Selanjutnya, ada kelebihan dan juga kekurangan dalam proyek kami. Kelebihan dalam proyek kami itu yang pertama ada relevansi topik yang tinggi. Salah satu kekuatan utama dalam proyek ini terletak pada pemilihan topik yang sangat relevan dengan konteks Indonesia sebagai negara rawan bencana. Dengan jumlah kejadian bencana yang terus meningkat setiap tahun, kebutuhan akan pemahaman psikologis tentang kesiapsiagaan dan ketahanan mental menjadi semakin mendesak. Resiliensi dan kesiapsiagaan bukan hanya isu nasional, tapi juga berdampak langsung kepada mahasiswa, terutama yang hidup jauh dari keluarga, tinggal di kos-kosan, atau minim akses informasi kebencanaan. Kemudian, yang kedua, metode pengumpulan data yang jelas dan juga terukur. Dalam pelaksanaannya, kami menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif pada 80 mahasiswa psikologi. Jumlah sampel ini memungkinkan kami untuk mendapatkan data yang cukup representatif dalam menggambarkan kondisi umum, resiliensi, dan kesiapsiagaan bencana pada mahasiswa. Kemudian instrumen yang digunakan telah disusun dan diuji secara sistematis, sehingga hasil yang diperoleh bisa dianalisis menggunakan uji statistik korelasi untuk menemukan hubungan antar variabel. Kemudian yang ketiga, hasil yang informatif dan juga berdampak. Temuan utama dari proyek ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden itu berada pada kategori resiliensi sedang dan juga kesiapsiagaan bencana yang tinggi, serta terdapat hubungan yang signifikan antara keduanya. Temuan ini memberikan wawasan awal yang sangat penting bahwa penguatan resiliensi itu berpotensi meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Data ini tidak hanya menjadi dasar akademik, tetapi juga membuka ruang bagi intervensi praktis seperti pelatihan mental, stimulasi evakuasi berbasis psikologis, kemudian integrasi kurikulum kebencanaan di lingkungan pendidikan tinggi. Dengan demikian, hasil proyek ini bersifat informatif dan juga adaptif, serta dapat menjadi acuan dalam pengembangan program lanjutan. Yang selanjutnya, keterbatasan proyek. Yang pertama, ada kendala teknis dan partisipasi responden.
Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan proyek ini adalah pada aspek teknis yang saat memulai data. Meskipun survei telah dirancang secara sistematis dan disebarkan melalui platform digital yang mudah diakses, beberapa responden tampak mengisi kuesioner secara terburu-buru, tidak konsisten, dan hanya asal isi. Hal ini berdampak pada kualitas dan validitas data, karena jawaban yang tidak sesuai atau kurang reflektif bisa mengakibatkan gambaran yang sebenarnya terkait resiliensi dan kesiapsiagaan mereka. Kami harus melakukan proses penyaringan data untuk mengeluarkan atau mengeliminasi data yang menyebabkan data yang tidak lengkap. Sehingga yang awalnya kami memiliki data sebanyak 120 responden, kini menjadi 80 responden. Yang kedua, tingkat partisipasi yang tidak merata. Keterbatasan lain yang kami hadapi adalah adanya mahasiswa yang enggan untuk berpartisipasi dalam pengisian kuesioner. Beberapa alasan yang muncul antara lain kurangnya minat terhadap topik kebencanaan, waktu yang terbatas, atau persepsi bahwa topik tersebut tidak langsung relevan dengan kehidupan pribadi mereka. Akibatnya, distribusi responden tidak merata dari seluruh angkatan atau kelompok mahasiswa yang diharapkan. Ini berpotensi mempengaruhi generasi hasil karena data yang kami peroleh lebih banyak mempresentasikan kelompok mahasiswa yang memang sudah memiliki minat atau kesadaran awal terhadap isu resiliensi dan kebencanaan. Selanjutnya, strategi yang dapat diterapkan apabila riset ini dilakukan kembali di masa depan. Pertama, ada penggunaan metode campuran atau mixed method. Untuk kedepannya, penggunaan metode campuran menjadi strategi penting untuk menggali pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai keterkaitan antara resiliensi dengan kesiapsiagaan bencana. Metode kuantitatif seperti survei memang efektif untuk memperoleh gambaran umum dan hubungan antar variabel. Namun, wawancara mendalam dapat melengkapi dengan narasi personal, pengalaman subjektif, dan dinamika psikologis yang tidak tertangkap melalui angka. Misalnya, wawancara bisa mengungkapkan bagaimana mahasiswa mengelola rasa takut, pengalaman masa lalu yang mempengaruhi sikap mereka. Dengan demikian, pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang lebih holistik dan bermakna. Kedua, perluasan partisipan lintas fakultas dan institusi. Untuk meningkatkan keberagaman data dan relevansi hasil, proyek ke depan perlu menjangkau partisipan dari berbagai latar belakang, akademik dan institusi. Misalnya, seperti mahasiswa dari fakultas teknik, kedokteran, ekonomi, dan lainnya, yang memiliki pola pikir, pengalaman, dan kebutuhan yang berbeda dalam menghadapi situasi bencana. Dengan melibatkan mereka, analisis data akan menjadi lebih kaya, dan hasilnya dapat dijadikan dasar bagi intervensi yang lebih inklusif. Selain itu, memperluas cakupan geografis ke kampus di daerah rawan bencana juga dapat memberikan sudut pandang yang lebih representatif. Yang terakhir, kolaborasi dengan praktisi kebencanaan dan psikososial. Proyek selanjutnya dapat diperkuat melalui kolaborasi dengan pihak eksternal seperti psikologi klinis bencana, tim psikososial dari PMI, BNPB, atau relawan kemanusiaan yang memiliki pengalaman lapangan langsung. Kehadiran mereka dalam kegiatan edukasi atau seminar dapat memperkaya perspektif mahasiswa, menggunakan teori dengan praktik, serta membangun kesadaran bahwa kesiapsiagaan bukan hanya konsep, tetapi keterampilan hidup yang sangat dibutuhkan. Selain sebagai narasumber, praktisi ini juga bisa dilibatkan dalam perancangan modul intervensi atau
simulasi psikologis kebencanaan berbasis pengalaman nyata. Baik, cukup sekian hasil pemaparan mini riset dari kami, kelompok 5. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.